Sampah laut menjadi masalah krusial yang harus ditangani segera. Pasalnya, bumi terancam karena kehadirannya. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN per 16 Juni 2022 mencatat timbunan sampah Indonesia mencapai 25,6 juta ton per tahun yang berasal dari 207 kabupaten dan kota pada tahun 2021. Komposisi sampah tertinggi sebesar 29,5% berasal dari sampah sisa makanan dan tertinggi kedua adalah plastik sebesar 15,4%. Salah satu kasus sampah laut yang sempat viral di media sosial pada bulan Juli tahun 2022 adalah tumpukan sampah yang menggenang di perairan Pulau Sangiang. Sampah terlihat memenuhi permukaan perairan di sekitar pulau tersebut, hingga perahu nelayan pun sulit untuk bergerak. Sampah memang musiman, tapi sering kalanya ya berlebihan kayak gitu. Kayak kemarin kejadian itu kan berlebihan itu. Kalau di sini sampai menutup air segala itu kan udah berlebihan. Gitu. Kalau kapal lewat juga susah, perahu juga mau lewat susah gitu kan. Jangan pasang jaring gitu kan, lewat aja susah. Sama mesin juga mengganggu. Gitu. Perjalanan perkapalan lah yang jelas yang terganggu. Aku tuh pernah ngeliat langsung, kita tuh udah capek-capek nih beres-beresin sampah biar lautnya cantik apa gitu. Pas perjalanan pulang di kapal, ada kapal yang memang sengaja membuang sampah ke lautnya. Jadi ternyata memang ada juga SDM yang gak bertanggung jawab kayak gitunya gitu tuh. Dikira aku kan emang cuma ke bawah ya, ternyata enggak, emang ada yang sengaja gitu. Ya kalau sampah itu kan ya kaget, tamu juga nggak ada, sampah itu karena kiriman ya, kiriman ombak. Ada ombak, ada angin dari mana gitu, ombak kan nyampanya di sini gitu. Jadi bukan nggak diperhatiin, ini juga dibakar, dibersihin karena datang lagi gitu kan ya. Pulau Sangiang dengan luas mencapai 700 hektar terkenal akan tepian pantainya yang panjang serta tekstur pasirnya yang lembut. Pemandangan bawah laut yang kaya akan terumbu karangnya sangat memanjakan mata bagi para pecinta kegiatan bawah air. Bahkan di penghujung hari, panorama matahari tenggelam merupakan sajian penutup yang sempurna. Ditambah lagi statusnya sebagai taman wisata alam membuat pulau ini sangat terjaga keaslian alamnya. Namun kini semua sudah berubah. Ironinya, salah satu keindahan perairan Selat Sunda ini menerima gelombang pasang polusi sampah plastik. Menurut Badan Riset Kelautan dan Perikanan, jika hingga tahun 2030 tak ada pengurangan penggunaan bahan plastik, maka jumlah sampah buangan akan lebih banyak dari jumlah ikan yang ada di lautan. Bila berkaca pada kondisi alam Pulau Sangiang, rasanya mustahil jika pulau dengan lautnya yang teduh, keindahan alam bawah lautnya yang berpadu dengan aneka ragam biota laut, serta dihuni oleh 42 kepala keluarga ini, menjadi tempat pembuangan akhir dari polusi sampah plastik. Sebuah pulau yang menurut catatan sejarah merupakan hibah dari Raja Lampung kepada warga untuk ditempati ketika masa pendudukan Jepang di abad ke-19 silam. Namun,
Di tempat di mana waktu terasa lambat berjalan, generasi penerus Pulau Sangiang dihadapkan pada sebuah masalah yang cukup pelik. Bicara masalah sampah di Pulau Sangiang ini memang nggak ada selesai-selesainya gitu ya. Karena mungkin pulau ini kan datarannya kan rendah ya, datarannya rendah. Jadi setiap sampah itu pasti masuk ke Pulau Sangiang gitu. Setelah masuk ke Pulau Sangiang, mungkin si sampah itu tidak bisa keluar. Mereka akan berputar di area istilahnya Pulau Sangiang. Untuk penyelesaian sampah ini memang susah gitu ya, susah. Kita butuh bantuan, bukan ekosistem laut aja, justru ke nelayan juga ngaruh. Soalnya banyak yang pasang jaring itu kan dipenuhi dengan sampah. Terus yang mau masuk juga kapal itu kan, kemarin itu kan kipasnya itu kena sampah gitu. Bahkan yang mancing juga karena banyaknya sampah yang nggak bisa aktivitas mancing. Letaknya yang berada di sebuah selat menghubungkan antara Laut Jawa di bagian interior Laut Indonesia dengan Samudra Hindia di bagian luarnya, menjadikan Pulau Sangiang rentan menerima kiriman sampah plastik dari pulau-pulau besar di sekitarnya. Ditambah lagi, arah arus laut yang mempertemukan arus dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera bertemu di titik tempat Pulau Sangiang berada sebelum akhirnya menyebar di Samudra Hindia. Sampah di laut ini dia tidak menetap ya, dia akan bergerak. Ini yang membedakan pengelolaan sampah di darat dengan di laut. Kalau di darat kan, kalau kita membuang sampah di daratan tidak kemana-mana, paling terbawa angin dan itu pun tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang di laut, sekali dia masuk ke laut itu tidak menetap di situ, dia akan bergerak mengikuti aluran air, arus air laut tadi. Misalnya yang di Sangiang, contoh kasus ya, itu sungai-sungai yang di Jakarta itu membawa banyak sampah dan itu akan terbawa arus sesuai dengan musim yang ada. Pada musim timur dia akan bergerak dari timurnya Laut Jawa ke arah barat. Dan pada saat musim barat dia akan bergerak dari barat menuju timur. Masalahnya Sangiang ada teluk. Sehingga dia akan menjadi tempat singgahnya sampah tadi. Jadi sampah ini pada saat dia terbawa arus pada musim tertentu kan dia akan terbawa ke pantai. Dan musim pasang dia akan terendap di pantai. Dan dia tidak terbawa arus lagi. Jadi akan menetap di situ. Nah, ini yang menyebabkan ada beberapa lokasi yang memang sebagai tempat sampah itu terkumpul oleh arus dan gelombang tadi. Contoh misalnya yang di Bali, itu pada musim tertentu itu dari utara Jawa, itu akan membawa sampah melalui Selat Bali, terkumpul di situ dan akan terbawa ke Pantai Kuta. Dan itu sudah terinformasikan melalui trajektori yang kita lakukan gitu. Jika dilihat dari kejauhan, garis pantai yang dimiliki Pulau Sangiang tampak menawan dengan pasirnya yang bersih dan lembut. Namun, penampilan terkadang mampu menipu pandangan. Lihatlah lebih dekat, maka Anda akan menemukan pemandangan yang berbeda. Tumpukan sampah plastik menyebar di mana-mana. Di pasirnya, di antara bebatuan, bahkan hingga ke area hijau di sekitar pantai. Di pantai-pantainya tuh banyak banget sampah-sampah plastik yang udah kebawa arus gitu loh, dan sampai hari ini mungkin belum semua kejamah buat dibersihkan kembali gitu loh. Sayang banget ya, soalnya ngeganggu ekosistem bawah laut karena pas kita snorkeling juga jadi nggak indah gitu Kak kelihatannya, karena kan tadinya tempat wisata sampai sekarang tuh belum dibuka lagi, dan itu yang disayangkan sih, soalnya masih bagus banget, bagus juga kalau buat wisata. Alam Pulau Sangiang terbagi dalam 3 ekosistem yang mencakup hutan daratan rendah, hutan pantai, dan hutan payau. Keadaan ini membuat flora dan fauna di pulau ini hidup secara bebas dan terjaga. Mangrove misalnya, tanaman dikotil yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan padat, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah lingkungan di daerah pesisir. Namun, tumpukan sampah yang terjerat akar mangrove juga dapat menghalangi sirkulasi udara, sehingga mengganggu proses regenerasi vegetasi mangrove yang bergantung pada aktivitas pasang surut. Begitu juga dengan aneka jenis biota laut di pulau ini.
terumbu karang, serta berbagai jenis ikan yang hidup dalam keadaan yang masih terlindungi, termasuk penyu. Bahkan, pelepasan penyu ke laut lepas kerap dijadikan salah satu destinasi wisata pulau ini. Namun, kebebasan mereka kini terancam dengan kehadiran sampah-sampah plastik. Berpengaruh kepada terumbu karang, di mana sampah-sampah itu akan terbelit, terumbu karang itu akan terbelit oleh sampah-sampah. Kemudian dari terumbu karang kita ke mangrove, hutan mangrove. Nah, dari hutan mangrove akar-akarnya tertutup oleh sampah, itu akan mengakibatkan mati, mungkin pertumbuhannya kurang bagus. Dan selanjutnya mungkin di dalam perkembangan penyu, bila dia mau mendarat untuk bertelur, itu akan terganggu untuk naiknya, terhalang oleh berbagai sampah, kemudian sampah dari kayu dan sampah-sampah dari plastik. Itu akan sulit untuk naik ke darat. Masalah yang terjadi di Pulau Sangiang menggugah semua pihak yang peduli akan kelestarian makhluk hidup di laut dan pesisir untuk segera dilakukan tindakan konkret. Selama beberapa hari, masyarakat menyisir pantai untuk mengumpulkan sampah plastik yang tersebar. Kegiatan ini lebih dari hanya sekedar bersih-bersih. Sebenarnya udah dilakukan dari dulu, itu antara masyarakat kita kerjasama, kadang biasanya hari Jumat bersih-bersih. Di antaranya pantai sepanjang itu kami bersih-bersih dengan masyarakat. Terkadang ada pengunjung yang peduli terhadap sampah, kita sama-sama membersihkan. Banyak sekali yang kami lakukan, hampir setiap tahun kami melakukan seperti itu. Tetapi rutinnya tidak bisa ditentukan gitu. Tapi pada saat sampahnya banyak, kita selalu mengadakan bersih-bersih sampah walaupun sedikit. Semua benda yang terkumpul dipilih dan dipisahkan sesuai dengan kategorinya. Dan dari semua data yang masuk akan diserahkan ke Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (KKP). Jadi memang sejalan dengan arus yang berkembang per term waktu, maka secara alami terjadi putaran arus yang membuat beberapa titik di kawasan ini menjadi tempat berkumpulnya sampah. Dan kita pada dasarnya komunikasi pemerintah daerah bersama kawasan sekitar, termasuk Lampung, itu kita lakukan bersama-sama. Dan kerjasama itu terus-menerus terjadi. Hanya memang sampah ini sesuatu yang menjadi giat kita bersama untuk melakukannya. Pemerintah, sekali lagi saya ulang, terus melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penanganan sampah. Yang juga kita dibantu oleh yang paling berkompeten punya pasukan itu TNI dan Polri, khususnya TNI Angkatan Laut. Beliau banyak menginisiasi termasuk apa yang kita saksikan hari ini, inisiasi Angkatan Laut untuk kita bisa bersih-bersih. Dan itu akan terus kita giatkan. Terima kasih diingatkan tadi, kita akan mengkomunikasikan dengan tetangga kita, Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat. Kegiatan ini tak hanya akan membantu mengidentifikasi sumber polusi, tapi juga akan menjadi sumber data terhadap kuantitas sampah yang berada di lautan Indonesia, khususnya di sekitar Pulau Sangiang. Termasuk sebagai data pendukung dari fakta yang mencengangkan bahwa di tahun 2020, wilayah lautan Indonesia sudah tercemar oleh sekitar 1.772,7 gram sampah per meter perseginya. Jika total luas lautan Indonesia sebesar 3,25 juta kilometer persegi, bisa diperkirakan bahwa jumlah sampah di Laut Nusantara secara keseluruhan sudah mencapai 5,75 juta ton.
dan sekitar 35,4% diantaranya adalah sampah plastik. Namun, apa jadinya jika informasi tersebut merupakan data yang terlihat di permukaannya saja? Para ahli berpendapat bahwa pulau terpencil di Selat Sunda ini bisa menjadi salah satu kunci untuk mengetahui permasalahan sampah plastik yang belakangan menjadi isu global. Jika besaran jumlah sampah yang terdampar di pantai pulau ini bisa diperkirakan, maka kita juga bisa memperkirakan besaran jumlah sampah plastik yang masih tersebar dan mengambang di lautan lepas. Bagi warga yang tinggal di Pulau Sangiang, masalah sampah ini sudah tidak bisa lagi diabaikan. Dan hal ini menjadi momen bagi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau P4K untuk memberikan penyuluhan informasi terkait sampah plastik kepada masyarakat. Kalau selama ini P4K lebih kepada kampanye. Karena sampah ini bukan berarti harus diselesaikan dalam waktu singkat ya. Ini proses panjang. Ada banyak langkah yang kita lakukan. Pertama mungkin kita sedikit merubah attitude masyarakat, khususnya masyarakat yang di pesisir ya, untuk bisa bijak menggunakan plastik tadi. Jadi plastik-plastik yang dipakai ini untuk bisa dikembalikan ke daratan untuk didaur ulang lagi, misalnya seperti itu. Itu kita lebih kepada anak-anak kecil. Karena kami berharap dari generasi yang baru-baru inilah yang akan merubah pola hidup kita ke depannya. Kegiatan kampanye, ada sekolah pantai Indonesia yang kami lakukan. Jadi kita mengajak anak-anak sekolah ini untuk melihat alamnya sendiri, sadar akan alamnya dan apa yang harus dilakukan setelah melihat itu. Jadi itu yang kita lakukan. Selain itu KKP juga tidak hanya berhenti di kampanye. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya ada satu kelompok masyarakat yang butuh misalnya sampah banyak, dia butuh alat-alat pengolahan sampah. Kita akan membantu mereka untuk bisa mengolah sampah itu kalau memang mengolah, atau mendistribusikan sampah yang sudah dikumpul untuk masuk ke kegiatan sirkular yang lebih besar. Namun, dengan keterbatasan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Pulau Sangiang, tak sedikit pula warga yang mencoba peruntungannya dari sampah-sampah tersebut. Mereka memilih dan memilah barang dari tumpukan sampah, mengumpulkannya, dan menjual sampah yang bisa didaur ulang ke pulau yang ada di seberang. Ya, menurut saya sih ada bagusnya kayak gitu masuknya gitu kan, ada musibah dan ada anugerahnya juga gitu. Jadi bisa setengahnya bisa membantu mata pencarian masyarakat pulau yang bisa dianugerahkan. Nah, terus kalau yang musibah itu ya kayak gini, paling kita pelan-pelan ngumpulin sampah yang nggak kepake ataupun nggak digunakan, terus kita bakar. Yang bisa digunakan bisa di kilo ataupun dijual, kayak semacam plastik gini Pak. Ini kan bisa di kilo, per kilo dibayar kadang 2.000, kadang 2.500 per kilo. Sementara untuk warga yang menggantungkan nasibnya dari kedatangan wisatawan, keberadaan sampah tersebut sudah pasti mengganggu sirkulasi perekonomian keluarganya. Mungkin semuanya yang itu makan nunggu tamu sekarang itu kan ya, cuman itu yang ditunggu ada penghasilannya karena hasil bumi sini kan sudah susah.
Jadi kelapa mungkin cuma itu aja yang ditunggu. Iya, yang per bulannya. Kalau yang umpamanya mangga, yang lainnya kan itu kan musim ya. Karena penghasilan di sini yang ikut ngegait juga mungkin nunggu tamu, nggak ada tamu makan, nggak ada penghasilan. Yang warung-warung juga sama kan, semua juga kayak gitu. Adanya kandungan kimia pada plastik membuat sampah plastik yang terapung dan tenggelam di lautan seolah menjadi pengantar racun tersendiri bagi segala jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hal ini tentu mampu memengaruhi rantai makanan biota laut yang sudah tersusun sebelumnya. Sekaligus menjadi ancaman bagi kesehatan warga Pulau Sangiang yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ada sampai bangkainya malah Kak. Jadi kayak waktu itu ada kayak karang gede gitu. Sebenarnya itu cantik. Cuman gara-gara di samping-sampingnya tuh kayak ada bekas rokoknya tuh dibuang gitu Kak, bukan putungnya lagi, memang rokok. Jadinya di bawah tuh kan nggak cair juga ya, maksudnya nggak terurai. Dan itu jadi jelek gitu sih. Tadinya warnanya putih tapi jadi jelek aja gitu. Jadi memang sampahnya ngeganggu sih Kak. Pulau ini terletak cukup jauh dari daerah yang sudah terbiasa dengan masalah polusi sampah plastik. Namun kenyataannya, tak jarang tempat ini menjadi labuhan terakhir bagi jutaan ton sampah plastik yang terapung dan terbawa arus laut. Bahkan dari tampilan gambar yang terlihat indah ini, tersimpan jutaan fragmen plastik di dalamnya. Dan gelombang laut membawa semakin banyak lagi sampah plastik ke Pulau Sangiang. Sampah yang ada di laut itu kan sebenarnya sampah yang berasal dari daratan. Jadi ada beberapa hal yang sudah pernah kita tawarkan teman-teman di Kemenko Marves. Itu bahwa untuk mengendalikan ini adalah bagaimana kita mengurangi sampah yang bocor ke laut. Apa yang harus dilakukan adalah bagaimana kalau kita masang jaring di mulut sungai. Tapi satu kendala juga, kalau masang jaring di mulut sungai, kalau tidak terambil itu berbahaya nih. Misalnya akan menyebabkan banjir, sampahnya malah bocor ke samping kiri dan kanan gitu. Nah itu kan cukup berbahaya. Sehingga cara yang paling baik adalah bagaimana kalau kita melibatkan pemerintah daerah untuk melihat juga bahwa mereka juga harus punya peran nih penanggulangan sampah ini daratan di wilayahnya mereka. Jadi setiap batas kecamatan, misalnya antara Jakarta dengan Bogor atau Bekasi, ini kan ada beberapa sungai yang bermuara di Teluk Jakarta nih, di Jakarta. Bagaimana kalau setiap kabupaten ini dipasang jaring, kemudian di setiap kecamatan itu pasang jaring lagi, sehingga kita tahu nih sampah sebenarnya ini berasal dari kecamatan mana sih. Nah dari situ kita bisa tahu, oh ternyata di kecamatan A ini sampahnya di daratan tidak terkelola dengan baik. Sehingga fokus kita untuk menanggulangi sampah di daratan yang tidak terkelola lebih mudah dilakukan. Misalnya, oh ternyata kecamatan A kurang pengelolaannya. Apa harus diimplementasikan? Cari masalahnya. Oh bank sampahnya nggak ada. Nah kita kembangkan bank sampah di sana. Nah kalau ini kan kita belum tahu nih, sampah yang sampai ke laut itu kan taunya dari sungai. Pada saat ditanya dari daerah mana ya, kita nggak tahu. Ada yang bilang dari Bogor lah, orang Bogor bilang bukan saya gitu. Nah sekarang kita buktikan dengan jaring tadi, jaring antar setiap batas wilayah yang ada pengelolanya nih, sehingga kita mudah nih mengontrol. Kemudian yang paling penting juga nih adalah menanamkan di setiap pemerintah daerah, di setiap masyarakatnya adalah dengan dulu kita mengenai 3R ya, reduce mengurangi, reuse dipakai ulang, sama di recycle. Kita tambahkan dengan refuse ditolak. Jadi pada saat kita berbelanja ditawarin sama kantong plastik misalnya ya. Nah kita bilang tidak, saya tidak menggunakan kulit plastik, saya menggunakan kantong sendiri gitu kan. Terus sedikit mengurangi penggunaan plastik. Karena yang berbahaya memang kantong plastik ini. Karena di dunia recycling dia tidak dikenal sebagai plastik yang bisa direcycle. Nah, itu yang bisa mengurangi tadi itu. Atau misalnya kita menggunakan kantong plastik, ya kita simpan kantong plastiknya, kita gunakan lagi. Sebutan salah satu surga yang ada di bumi mungkin terasa sangat berlebihan untuk disematkan bagi Pulau Sangiang. Namun, tak ada kata lain yang bisa menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan segala bentuk keindahan di pulau ini.
Untuk beberapa waktu, pulau ini hampir tak terjamah oleh tangan-tangan manusia. Tapi hanya dalam hitungan tahun, masa depan kesehatan warga dan keberlanjutan ekosistemnya sudah berada di ujung tanduk. Akibat ketergantungan kita, manusia, terhadap benda berbahan dasar plastik. Karena jika dibiarkan, sampah plastik yang menumpuk akan mengancam kesehatan warga, laut, dan keberlanjutan ekosistem di dalamnya.